Dengan kreativitas dan keberanian mengambil resiko, mereka membangun usaha sejak usia muda. Lalu, bagaimana perjalanan mereka? Berikut laporan selengkapnya. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Rani dalam liputan HMJ PBSI. Pemirsa, di tengah ramainya anak yang telah lulus sekolah ataupun lulus kuliah saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan. Nah, ada pula dari mereka yang memilih untuk membangun usaha sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan anak muda yang memilih dan berani untuk membangun usahanya sendiri. Halo Kak. Halo. Halo. Kak Intan, pada kesempatan kali ini itu kita boleh nggak sih wawancara sebentar? Boleh. Oke, mungkin supaya teman-teman tahu, nah bisa deh Kak Intan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mau di mana nih anaknya, sini atau di situ? Boleh kalau di sini Kak, boleh ya? Halo Kak, makasih ya sudah mau berbincang bareng sama kita. Mungkin Kakak bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu dong. Perkenalkan, nama saya Intan, umurnya 21 tahun, Gen Z nih. Oke, halo Kak Intan. Nah, Kak Intan, kan Kak Intan nih Gen Z kan, tapi kok bisa sih kepikiran bisnis? Kapan sih Kak Intan tuh pertama kali tertarik sama dunia bisnis, dan sebelumnya tuh pernah tidak sih sebelumnya berbisnis atau dari dulu memang berbisnis ini? Tertarik dalam dunia bisnis itu sejak SMP. Gak tahu ya kenapa, suka aja gitu dengan dunia bisnis. Terus pas SMP tuh jualan online kayak skincare, baju. Terus pas SMA itu aku mulai buat kayak produk sendiri kayak keripik keladi, keripik pisang, gorengan terus aku jual, aku titip gitu. Oh, jadi memang Kak Intan itu berbisnisnya sudah lama ya. Iya. Nah, kalau sekarang berarti sudah di sini teman-teman di Jalan Spadem ya Kak Intan. Jualan ayam geprek. Apa Kak? Ayam geprek juara. Ayam geprek juara. Nah, ini saya mau tanya nih, kapan sih Kak Intan mulai berbisnis ayam geprek ini dan kenapa sih memilih bisnis ini Kak? Dulu tuh pas tahun lalu kalau nggak salah ya, pas masih kerja di salah satu toko di sini toh. Waktu liburnya tuh kayak daripada gabut, mending jualan online gitu. Iya. Hari Minggu gitu kan libur, jadi jualan online. Lumayan tuh, dapat pendapatannya lumayan kan. Iya. Terus pas aku memutuskan untuk resign, terus aku jualan online, terus sama titip di kantin sekolah pas masih pengelolaannya ibu kos. Oke. Jadi memang berarti sudah kepikiran juga ya, sudah ada rencana buat ayam geprek sampai akhirnya memilih jualan di sini. Betul. Nah, ini saya ada pertanyaan menarik ini. Kenapa Kak Intan pilih di tempat ini sih, di Jalan Spadem nih Kak? Mungkin karena deket dengan kos, terus tempatnya juga strategis. Aku tuh orangnya tuh gampang lupa. Jadi kadang tuh barang kalau lupa tinggal deket aja kan, tinggal pulang gitu. Jadi ya gitu sih, lebih enak di sini juga sih. Jadi memanfaatkan peluang dan membentuk strategis yang tepat gitu ya. Oke, nah pasti kan sebagaimana yang tadi Kak Intan sudah belajar bisnis dari SMP, pasti Kak Intan tahu nih bagaimana caranya mengelola bisnis supaya tetap jalan, ya kan Kak Intan? Nah, sekarang saya mau tanya nih, gimana sih Kak Intan itu mengelola modal dan juga keuntungan yang Kak Intan dapat supaya usaha Kak Intan tuh terus berjalan gitu, termasuk yang sekarang ini ayam geprek juara. Kalau untuk modal dengan keuntungan tuh menurutku ya, kalau kamu satu hari ini misal kamu dapat 400.000, itu kotor kan? Iya. Kamu target satu hari misalnya 100.000. Nah, kan jadi keuntungannya 100.000 tuh kamu sisihkan, kamu jangan korek-korek gitu. Jadi uangnya tuh sisa 300.000. Ya, Kak. Itu cukup nggak cukup, kamu belanja harus cukup. Jadi kamu harus putar ini, kamu kalau misal kayak apa nih bahan yang kalau kurang, jadi kamu harus kayak apa namanya, harus dicukup-cukupin 200.000 itu buat belanja, buat kebutuhan
kebutuhan besok jualan gitu. Berarti memang bisnis itu perlu kayak pengelolaan keuangannya tuh harus bener-bener yang baik dan Betul. punya strategi sendiri ya Di Kak. era sekarang plastik Iya. apa naik gitu Iya, kan, pusing bener-bener, pasti bener. kita. Iya, berarti memang harus pintar-pintar lah cari Pintar-pintar celah. lah, betul. Oke. Nah, pasti kan lihat dari perjalanan Kak Intan terus strategi-strateginya nih kayaknya saya mulai kepikiran nih. Pasti di sana juga banyak teman-teman kita yang ingin memulai bisnis, Kak. Cuma mungkin takut juga nih gimana nanti kalau misalnya uangnya kurang, kalau misalnya keuntungannya itu menipis, itu kira-kira gimana tuh? Apa pesannya Kak Intan buat mereka yang masih takut untuk memulai bisnis? Pesan saya untuk kalian, buat anak muda, jangan takut memulai sesuatu. Mulailah dari hal kecil, jangan takut gagal. Karena kalau kita tidak memulainya, kita pasti akan 100% gagal. Iya, Kak. Kita nggak akan tahu kedepannya bagaimana. Jadi mulailah aja dulu, hajar aja dulu. Oke, intinya Gen Z nih ya, apalagi Gen Z, pokoknya hajar dulu, jangan Betul. takut untuk Betul. mencoba, apalagi jangan takut untuk gagal ya Kak Intan. Dalam dunia bisnis itu kan gagal tuh udah pasti ya kan. Iya. Tapi kita harus optimis. Oke, nah bener banget. Nah teman-teman, itulah yang kita harus ambil dari ceritanya Kak Intan, bahwa kita tidak boleh takut untuk mencoba dan terus mencoba. Nah Kak Intan bilang nih mungkin kepada teman-teman untuk promosi, jangan lupa datang. Jangan lupa beli ayam geprek juara depan Krapiak Indah. Oke, di jalan. Jalan Garuda Spadem. Oke, terima kasih Kak Intan sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita juga inspirasi kepada kita. Terima kasih. Pemirsa, dari kisah Kak Intan tadi kita dapat mengetahui bahwa bisnis itu memerlukan keberanian yang tinggi untuk dapat memulainya. Nah, oleh karena itu ketika kita berani mencoba dan terus belajar, akan selalu ada peluang untuk kita membangun bisnis sendiri. Nah, pemirsa, demikian saya Rani dan segenap tim dari Liputan HMJP BSI pamit undur diri, kembali ke studio. Kisah tadi menunjukkan bagaimana keberanian memulai usaha dapat membuka berbagai peluang. Namun, perjalanan berbisnis tentu tidak hanya datang dari satu pengalaman saja. Kini, kita akan mendengar cerita dari anak muda lainnya yang juga memilih membangun bisnis di usia muda dengan caranya sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya Runi dalam Liputan HMJP BSI. Di tengah-tengah banyaknya anak muda yang lebih memilih mencari pekerjaan, ada juga sebagian dari mereka yang lebih memilih membangun usaha sendiri. Dalam liputan kali ini, saya akan berbincang langsung dengan anak muda yang memilih untuk membangun usahanya sendiri. Halo, maaf mengganggu waktunya sebentar, Kak. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh? Boleh kita duduk dulu, Kak, untuk berbincang sebentar? Oke, bentar ya. Iya, Kak. Pemirsa, pada malam ini kita langsung berbincang dengan anak muda yang memilih jalur yang berbeda, yaitu memulai usaha sendiri. Baik, Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Alma, umur saya 21 tahun, saya lahir di Merauke. Ya. Baik, terima kasih Kakak Alma. Sebelumnya, kapan sih Kakak mulai tertarik pada dunia bisnis? Saya mulai tertarik dari dunia bisnis itu udah dari saya SMP. Awalnya saya SMP tuh enggak SMP sih, mulainya kayak baru naik SMA lah. Itu awalnya saya berjualan online. Nah, di situ pada tahun 2000 itu kan jualan online sedang naik-naiknya ya. Di situ bisnisku berjalan, terus akhirnya saya lari ke Just Tip pada tahun 2023 sampai 2024. Tapi di Just Tip itu udah nge-stuck. Akhirnya saya lanjutin lah berpindah lagi ke bisnis kedai kopi ini. Jadi sudah sangat banyak ya Kak untuk memulai bisnis, sudah Iya. banyak sekali ya. Sudah banyak pengalamanku sih, tapi cuman hanya bisnis-bisnis kecil aja yang saya jalankan. Lalu kenapa Kakak lebih memilih untuk menjalankan bisnis yang sekarang? Nah, bisnis yang sekarang pertama itu modalnya kecil. Terus
selagi modalnya kecil, cari bahan-bahannya tuh gampang, terus cara pembuatannya sangat gampang, gak ribet, jadi terus resikonya juga tuh sangat rendah. Mungkin resiko yang besarnya adalah kita saat hujan, karena ini kan di luar ruangan. Iya. Lalu kenapa sih kakak lebih memilih tempat ini untuk kakak jadikan bisnis? Kenapa saya memilih tempat ini? Karena ini tempatnya tuh sangat strategis menurut saya. Awalnya tidak strategis karena pertama kan yang seperti kita tahu Libra tuh dulu gelap. Tapi kalau lama-lama aku lihat, kayaknya ini cocok buat jualan kopi, santai. Akhirnya aku pasang lampu dan menjadi tempat yang strategis. Orang bilang padahal dulu awalnya ini bukan tempat strategis. Ini hanya tempat yang orang cuma mabok doang atau ya kumpul sama teman yang biasa-biasa aja. Akhirnya adanya ide kita ya akhirnya kita pasang lampu, akhirnya jadi tempat yang strategis untuk nongkrong hingga sampai sekarang. Ide kakak benar sangat cemerlang ya, bisa menciptakan tempat nongkrong yang nyaman untuk warga-warga Merauke ya. Jangan lupa mampir ya. Ya betul sekali, jangan lupa mampir ya. Lalu ini bagaimana dengan pengelolaan keuangan kak? Oh, kalau untuk kita pengelola, untuk saya pribadi ya, kalau saya tuh ada pencatatan uang keluar, uang masuk. Cuman dari omsetnya kita pisahin 50% itu biasanya aku untuk bahan baku kayak modalnya lagi, 30%-nya itu untuk kayak tabungan untuk khusus bisnis kita, kayak misalnya itu tabungan itu hanya untuk khusus kayak misalnya kursi rusak apa segala macam. Jadi 20%-nya itu untuk gajiku dan menggaji diri sendiri dan untuk menggaji anak-anak karyawan. Jadi di situ semua sudah tertata. Akhirnya kita tahu bulan ini kita untung, bulan ini kita rugi, bulan ini kita cuma dapat sedikit, bulan ini cuma dapat banyak. Itu semua dari catatan. Jadi dalam bisnis itu uang masuk dan uang keluar kita harus paham betul biar kita berhasil dalam mengembangkan. Karena kalau bisnisnya kita kelihatan sepi apa berarti ada yang kurang dan kita punya keuangan juga. Jadi harus sering menabung untuk bisnisnya kita sendiri. Jadi harus disendirikan lebih baik. Lalu kan banyak nih ya kak anak muda zaman sekarang yang ingin nih memulai bisnis tapi mereka takut gagal, takut juga rugi. Ada nggak nih pesan dari kakak atau konsultasi yang bisa kakak sampaikan kepada anak muda sekarang? Kalau menurut saya sih kita sebagai anak muda ya, kita jangan ragu sama diri sendiri. Kapan sih kita akan memulainya kalau tidak sekarang? Jadi apapun itu kita harus berani untuk melangkah. Kalau tidak berani kita tidak akan bisa tidak bisa mandiri, tidak akan mengerti kemampuan kita sampai mana. Jadi kalian anak muda tuh jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru. Kita nggak tahu kan suatu saat kita akan berhasil atau gagal. Setidaknya kalau kita gagal kita punya pengalaman. Jadi pokoknya jangan ragu untuk maju. Oke baik, terima kasih kakak Alma atas saran dan motivasinya ya. Pemirsa, dalam wawancara malam ini kita bisa belajar bahwa memulai bisnis memang memerlukan keberanian, kerja keras dan konsisten. Namun jika kita terus belajar dan terus mencoba, maka peluang akan terus berkembang seakan berjalannya waktu. Liputan pada malam hari ini, saya Rumi dan segenap tim dari HMJ PBSI pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio. Demikian kisah inspiratif anak muda yang berani memilih dunia bisnis. Semoga dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk berani mencoba dan menciptakan peluang. Saya Lastri, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih.